Sudah Marsika, ujian komprehensif kita mulai dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali ujian komprehensif ini, saya persilahkan Anda untuk membuka surat As-Sajadah. Surat As-Sajadah. Sudah? Surat As-Sajadah. Sudah, Pak. Ya. Silakan Anda baca ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna aftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum minan nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu afla sanatin mimma ta'udun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu idza dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idzil mujrimuna nakissu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wassami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadzuqu bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Saudara Marsita. Selanjutnya ya. Baik, selanjutnya Marsita, Anda perlu menjelaskan tentang teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Silakan. Diulangi Pak, bagaimana? Jelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Oke. Yang pertama, ya, terima kasih Pak. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif, yang dimana teori ini menekankan pada perhatian terhadap tahapan perkembangan teori belajar kognitif, dan dimana teori yang pertama yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini menekankan siswa aktif membangun pengetahuan. Dan yang teori selanjutnya yaitu tentang teori humanistik, di mana teori ini berpandangan bahwa belajar bukan dari sudut pengamatannya, tetapi memahami belajar dan perilaku dari peserta didik. Jadi teori humanistik ini adalah teori yang berangkat dari humanitisme, yang dimana
reaksi atas aliran behaviorisme yang berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Yaitu tujuan utama para pendidik di sini dalam teori humanistik berusaha membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal dan mengembangkan peserta didik dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian ada teori behavioristik, di mana belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi untuk teori behavioristik ini, belajar bukan dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan responnya. Kemudian teori konstruktivisme itu sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Jadi teori konstruktivisme ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan atau teknologi, dan dalam hal ini yang diperlukan guru untuk mengembangkan dirinya. Kemudian teori kognitif, di mana teori ini menekankan perhatian terhadap perkembangan anak, di mana teori ini berbeda dengan teori belajar behavioristik, yang dimana teori kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi belajar kognitif ini mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Sudah, Pak. Baik, selanjutnya Anda jelaskan juga komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar itu secara sistematis dari penyusunan modul ajar. Komponen-komponennya itu dijelaskan begitu. Komponen-komponen dalam modul ajar itu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan intinya, kemudian ada jelaskan mulai dari bagaimana tujuannya. Iya Pak. Jadi komponen utama dalam modul itu yang pertama tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran. Isi modul harus mencakup teori, konsep, dan juga praktek. Kemudian aktivitas pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan siswa untuk mencapai pembelajaran. Dan keempat, penilaian proses dan hasil belajar siswa. Kemudian untuk komponen pendukungnya ada pendahuluan, pengenalan topik dan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada uraian materi, penjelasan rinci tentang materi pembelajaran. Kemudian ada contoh dan ilustrasi, penggunaan contoh dan gambar untuk memperjelas materi. Kemudian latihan dan tugas, kegiatan yang dilakukan untuk menguji pemahaman siswa. Kemudian ada referensi, di mana
Referensi ini berisi tentang daftar sumber bacaan tambahan, ada glosarium, ada di glosarium ini ada daftar istilah-istilah penting beserta definisinya. Kemudian ada lampiran bahan tambahan seperti tabel, gambar. Pak. Ya. Selanjutnya sudah Pak. Tolong Anda jelaskan pengembangan pembelajaran yang terkait dengan apa? TP, ATP, TPACK, PBL dan PJBL-nya. Diulangi Pak. Anda jelaskan ya terkait pengembangan pembelajaran pada perumusan tujuan pembelajaran TP, alur tujuan pembelajaran pada pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge, TPACK, problem pembelajaran, problem based learning-nya, dan project based learning-nya. Ya Pak. Untuk mengembangkan TP-nya, yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan pembelajarannya, kemudian pengembangan indikator pencapaian, kemudian penentuan tingkat kesulitan, dan pengembangan materi pembelajaran, dan penilaian pencapaian. Untuk ATP-nya, identifikasi tugas pembelajaran, kemudian analisis kompetensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengembangan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, penentuan sumber daya dan pengembangan evaluasi. Kemudian untuk problem basic learning atau PBL, yaitu yang pertama pengenalan masalah nyata. Jadi siswa diberikan permasalahan yang dimana permasalahan nyata. Kemudian mengembangkan kemampuan analitis dan kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan kerjasama, dan melakukan evaluasi dan refleksi. Jadi PBL ini dikenalkan dulu masalahnya, kemudian pengumpulan informasi, kemudian dianalisis, dan kemudian pengembangan solusi, dan seterusnya implementasi dan evaluasi. Baik, kalau terkait perancangan asesmen dalam pembelajaran, Anda bisa jelaskan apa saja pada rancangan asesmen pembelajarannya? Asesmen dalam pembelajaran itu ada asesmen diagnostis, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ada asesmen berbasis proyek, kemudian non diagnotis. Ya,
ada beberapa rancangan dalam asesmen itu, asesmen awal, formatif sumatif, teknik asesmen, dan buatan instrumen asesmen yang berorientasi pada HOTS. Bisa Anda jelaskan masing-masing rancangan asesmen itu? Rancangan asesmen Ya, dalam bagaimana asesmen awal, formatif, sumatif, dan teknik asesmen yang dilakukan, serta instrumen asesmen yang berorientasi HOTS. kriteria Silakan. menyusun asesmen dalam mengembangkan HOTS itu yang pertama berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, dan berpikir reflektif, dan pengambilan keputusan. Jadi dalam pengembangan HOTS itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan awalnya, kemudian memulai proses pembelajarannya, dan kemudian formatif menilai proses pembelajarannya, kemudian sumatif menilai hasil pembelajarannya, kemudian menilai berbasis proyek itu menilai kemampuan melalui proyek. Kalau untuk menyusun tujuan pembelajaran berbasis HOT, yang pertama fokus pada keterampilan berpikir tinggi, di mana tujuan pembelajaran HOT harus melibatkan keterampilan berpikir tinggi seperti analisis, evaluasi, dan sintesis. Kemudian menggunakan kata kerja yang mengidentifikasi atau menggunakan kata kerja yang mengidentifikasikan berpikir tingkat tinggi. Contoh katanya menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, kemudian membandingkan, dan menyusun. Yang ketiga, cara menyusun tujuan yang berbasis HOT. Yang ketiga yaitu berorientasi pada aplikasi penggunaan pengetahuan, di mana mendorong peserta didik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks yang lebih luas. Yang berarti siswa harus mampu menggunakan pengetahuan mereka untuk memecahkan masalah yang relevan dalam kehidupan nyata atau bidang studi yang lainnya. Contoh tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam memecahkan keuangan pribadi, atau dapat merancang solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Kemudian menghubungkan materi dengan konteks dunia nyata, di mana tujuan pembelajaran ini lebih bermakna, yang mengaitkan materi dengan konteks dunia nyata, yang hal ini dapat membantu siswa melihat relevansi pembelajaran dan mendorong mereka untuk berpikir kritis dan dengan situasi dunia nyata, yang akan mendorong siswa untuk lebih berpikir kompleks dan kreatif. Selanjutnya Anda silakan praktekkan
komponen-komponen yang telah Anda jelaskan tadi dalam proses praktek belajar selama kurang lebih minimal 20 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Mudah-mudahan di hari berikutnya kita selalu diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap ya. Kalau memang sudah siap, Ibu minta semua peserta didik untuk membersihkan dulu di sekitar adik-adik mungkin ada sampah-sampah yang berserakan, mungkin ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Jadi dibersihkan dulu kelas ya. Oke, sudah? Oke, jadi sudah siap belajar? Oke, sudah siap. Jadi sebelum kita belajar, Ibu ajak tepuk konsentrasi dulu ya. Oke, kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Ayo belajar. Tepuk konsentrasi. Melihat. Mendengar. Mengingat. Konsentrasi. Oke. Sudah konsentrasi berarti sudah siap belajar ya. Oke. Sebelum belajar, Ibu minta dulu salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Dia yang bisa pimpin doa? Oke, bagus. Adik Aura, silakan pimpin doanya. Oke. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zikni ilma. Warjukni fahman. Alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi tentang bertawakal kepada Allah dengan model pembelajaran project based learning. Kompetensi awal yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat memahami konsep tawakal kepada Allah sebagai bentuk keimanan dan keyakinan dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian konsep tawakal dan peserta didik dapat memahami apa itu tawakal. Yang selanjutnya dapat mengaplikasikan tentang apa itu tawakal. Sebelum kita mulai, Ibu akan mulai pembelajarannya. Ibu akan menyampaikan di sini kita akan akan membuat proyek di mana adik-adik akan membuat proyek tentang poster yang menggambarkan konsep tawakal. Jadi Ibu akan nilai prosesnya adik-adik dalam mengerjakan proyek.
keaktifannya serta kerjasamanya ya. Oke, jadi kira-kira adik-adik ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tawakal? Coba angkat tangan yang tahu apa itu tawakal. Oh bagus, adik Aldi. Tawakal yaitu berarti menyerahkan segala urusan dan hasil dari usaha yang telah dilakukan kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi tawakal bukan hanya berarti pasrah tanpa berusaha, tapi lebih kepercayaan penuh kepada Allah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik. Oke, bagus sekali adik Aldian. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita harus bertawakal setelah berusaha? Ada yang tahu? Oke, adik Roja, yaitu mengapa kita harus bertawakal? Karena setelah berusaha, kita harus bertawakal karena usaha yang kita lakukan hanyalah bagian dari ikhtiarnya manusia. Sementara hasil akhir sepenuhnya itu berada di tangan Allah. Jadi tawakal mengajarkan kita untuk tidak merasa sombong atau terlena dengan usaha yang kita lakukan. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah atas izinnya Allah dan kehendaknya. Dengan bertawakal kita meyakini bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan kita menerima hasil dengan hati yang lapang. Selain itu, tawakal membantu kita untuk tetap tenang dan tidak merasa putus asa saat menghadapi kegagalan. Karena kita tahu bahwa Allah memiliki rencana yang baik. Oke, bagus. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sikap tawakal dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, bagus sekali Aldik Dirga. Bagaimana sikap tawakal dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara berusaha sebaik mungkin. Yaitu ketika menghadapi masalah atau tujuan, kita perlu melakukan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Tawakal tidak berarti malas atau tidak berusaha, tetapi melakukan usaha sebaik-baiknya dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian menerima takdir dengan lapang dada. Jadi setelah kita berusaha, kita harus menerima apapun hasilnya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Baik itu berupa keberhasilan ataupun kegagalan. Kemudian setelah menerima takdir dengan lapang dada, kita juga harus berdoa. Jadi senantiasa berdoa dan meminta petunjuk serta pertolongan Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Doa merupakan wujud dari pengakuan bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah dalam segala hal. Nah, kemudian setelah kita berdoa, kita tidak mudah putus asa dalam situasi yang sulit. Tawakal mengajarkan kita untuk tetap optimis dan tidak mudah menyerah. Allah akan memberikan jalan keluar di waktu yang tepat. Nah, kemudian menghindari kebanggaan diri. Jadi
cara yang selanjutnya yaitu tidak membanggakan diri ya. Menghindari itu membanggakan diri. Nah, dalam kesuksesan kita harus tetap rendah hati dan tidak merasa bahwa itu hanya hasil usaha kita semata. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah dengan izin Allah. Oke, bagus sekali ya anak-anak yang adik-adikku yang sudah menjawab. Berarti sudah pintar semua, sudah tahu apa itu tawakal. Oke, untuk menambah pemahamannya adik-adik, Ibu akan menampilkan sebuah materi tentang tawakal, yaitu yang pertama pengertian tawakal. Jadi tawakal adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, yang dimana tawakal ini berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha maksimal. Jadi tawakal ini kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan usaha. Nah, adapun tawakal ini bukan berarti hanya bergantung kepada usahanya pribadi, tetapi melibatkan bahwa hasil akhir tergantung pada keputusan Allah dengan kita berusaha setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada dasar hukum tentang tawakal. Yang pertama surat Al-Imran, dan di mana surat Al-Imran ini yang artinya dalam urusan tersebut maka berserahlah kepada Allah. Kemudian dasar Al-Quran yang kedua ada di surat At-Taubah yang katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Kemudian yang pertama, kemudian dasar hukum di tawakal yang ada dalam Al-Quran yang disabdakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Haji Tirmizi, hadis riwayat Muslim itu ikatlah kebaikan dengan keburukan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana burung yang keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian adab-adab dalam berdoa, dalam bertawakal. Adab bertawakal adalah tata krama atau perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam melakukan tawakal. Adab ini mencakup yang pertama berusaha maksimal. Jadi melakukan segala usaha yang sesuai dengan kemampuan kita sebelum menyerahkan hasil kepada Allah. Kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar memberikan petunjuk dan hasil terbaik setelah melakukan usaha. Kemudian adab yang ketiga, tidak berputus asa. Selalu yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Kemudian adab yang keempat, menerima takdir. Jadi mengakui dan menerima keputusan Allah dengan lapang dada, baik itu hasil yang sesuai harapan atau tidak. Kemudian implementasi tawakal dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi contoh penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam pendidikan. Dalam pendidikan, tawakal dalam pendidikan kita harus belajar dengan tekun dan berdoa kepada Allah sebelum ujian. Kemudian tawakal dalam kesehatan, jadi menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Kemudian berdoa untuk kesehatan yang baik. Kemudian dalam pekerjaan, bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Oke, sudah paham adik-adik apa itu tawakal? Oke, sudah paham ya. Tawakal itu berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita berusaha. Oke, setelah ini Ibu bagi-bagi kelompok ya. Ibu akan bagi kelompok 4 kelompok ya. Jadi kelompok 1 yaitu adik Aura, kemudian adik Reja, adik Dirga, dan adik Musdalifa. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada adik Ulfaida, ada adik Aulia, ada adik Nardifal, dan ada adik Juljidan. Itu kelompok 2. Ya. Kemudian kelompok 3 ada Abliansa, ada Alfarid Makmur, ada Ilham Syah, dan adik Julfikar ya. Kemudian kelompok yang keempat ada adik Ilya, kemudian adik Putri, kemudian adik Syahir, dan adik Al-Ghifar. Oke, jadi Ibu sudah bagi-bagi kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok ini ada tugasnya. Jadi masing-masing kelompok ini akan Ibu bagi ke tugasnya, tugas LKPD-nya. Untuk kelompok 1, kelompok 1 akan membuat poster yang pertama. Kelompok 1 ini ya akan membuat poster tawakal dalam usaha. Kemudian kelompok 2 akan membuat poster tawakal dalam doa. Kemudian kelompok yang ketiga akan membahas tentang tawakal dalam kesabaran, dan kelompok 4 akan membahas tentang tawakal dalam hasil. Jadi Ibu sudah bagi-bagi kelompok, sudah bagi tugas masing-masing ya. Jadi setiap kelompok ini tugasnya berbeda-beda. Tugasnya tetap sama, membuat poster, hanya temanya yang berbeda. Kalau kelompok 1 tadi masih ingat tugasnya apa? Oke, jadi tugasnya itu membuat poster, di mana poster ini menggambarkan tawakal dalam usaha. Kelompok 2 masih ingat tugasnya apa? Oke, masih ingat. Jadi tugasnya itu tawakal dalam doa. Kelompok yang ketiga masih ingat tugasnya? Oke, jadi tugasnya yaitu tawakal dalam kesabaran. Kelompok yang keempat, ingat tugasnya? Oke, masih ingat. Jadi kelompok 4 tugasnya yaitu tawakal dalam hasil.
Sebelum adik-adik melanjutkan tugasnya untuk pengerjaan proyeknya, Ibu ingatkan untuk tugasnya ini, masing-masing tugas proyeknya ini, posternya ini, adik-adik menggambarkan posternya. Jangan lupa setiap posternya itu mencantumkan kutipan ayatnya ya. Jadi masing-masing posternya ini adik-adik mencantumkan ayat-ayatnya, kutipan ayatnya. Contohnya di kutipan di tawakal dalam usaha, kutipan ayatnya apa yang menggambarkan tawakal dalam usaha. Kemudian poster yang kedua, tawakal dalam doa, kutipan ayatnya apa. Kemudian kelompok 3, tawakal dalam kesabaran, kutipan ayatnya apa. Dan kelompok 4, tawakal dalam hasil, kutipan ayatnya apa. Jadi dipakai ayat-ayatnya ya, ayat-ayat yang menggambarkan dari masing-masing poster ini. Poster yang akan adik-adik buat. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu untuk masing-masing kelompok dapat mengerjakan proyeknya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu ya. Semua kelompok Ibu harap bisa bekerja sama, semua bisa mengerjakan, bisa berdiskusi bersama-sama. Jadi silakan berdiskusi ya, berdiskusi untuk setiap masing-masing kelompok, setiap masing-masing tugasnya. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa masing-masing posternya dibuatkan kutipan ayat untuk mendukung mendukung poster yang adik-adik buat. Oke, silakan dikerjakan. Ibu harap semua berbagi tugas ya. Semua aktif, semua kerja, semua bekerja sama. Ibu ingatkan juga, jangan lupa ini kutipan ayat, contohnya ayat apa yang dipakai, jangan lupa diberi penjelasannya ya. Jadi diberi penjelasan dalam ayatnya. Jadi contohnya pakai kutipan ayatnya surat apa, ayat berapa. Jadi suratnya, ayatnya itu diberikan penjelasannya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Ada yang sudah? Oke, masih sementara dikerjakan. Oke, silakan. Kalau sudah, masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya ya, hasilnya di depan kelas. Karena belum ada yang selesai, jadi Ibu kasih waktu dulu. Nanti sudah selesai, bisa mempresentasikan hasilnya. Jangan lupa ya, kutipan ayatnya. Jangan lupa berikan penjelasannya. Dibuat posternya sedemikian menarik. Oke, ada yang sudah? Belum? Oke. Jadi kelompok 1 tentang tawakal dalam usaha, kelompok 2 tawakal dalam doa, kelompok 3 tawakal dalam kesabaran, dan kelompok 4 tawakal dalam hasil. Jadi Ibu tunggu hasilnya sebentar, setiap kelompok memaparkan hasilnya, memaparkan posternya, yang dimana poster ini menggambarkan konsep tawakal, kemudian kutipan ayatnya dan penjelasan dari kutipan ayat yang digunakan. Oke, ada yang sudah? Oke, sudah ada yang selesai ya. Oke, coba dari kelompok 1 paparkan hasilnya. Oke, kelompok 1 yaitu tentang tawakal dalam usaha. Kira-kira gambar apa ini yang dipakai? Dijelaskan ya.
Oke. Oke, gambar seorang anak yang belajar dengan serius, di mana anak di samping di atas meja ini ada buku, ada alat tulis yang dimana anak ini sedang belajar serius yang menggambarkan ikhtiar untuk belajar. Kutipan ayatnya yaitu berusaha sebaik-baiknya dan bertawakal kepada Allah setelah itu. Ayat yang digunakan yaitu Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, bagus sekali kelompok 1. Coba kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang sudah selesai? Oke, kelompok 4, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasilnya. Oke, kelompok 4 ini tugasnya apa tadi? Oh iya, tentang tawakal dalam hasil. Oke, hasil posternya yang dibuat, kemudian kutipan sama ayatnya. Jadi gambar seorang anak menerima hasil ujian dengan senyuman dan hati yang ikhlas meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, jadi kutipan ayat yang dipakai yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya tawakal hanya kepada Allah karena dialah yang menentukan segalanya. Nah, dan penjelasan untuk ayat ini adalah menerima hasil dengan tawakal karena yang terbaik adalah Allah yang menentukan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 4. Kita beri aplaus dulu. Oke, yang selanjutnya ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sama kelompok 3. Oh, sudah selesai. Kelompok mana yang lebih dulu? Oke, kelompok 2. Coba kelompok 2, posternya tentang apa? Posternya tentang tawakal dalam doa. Jadi gambar posternya ini adalah seorang anak yang mengangkat tangan berdoa, yang dimana menggambarkan tawakal kepada Allah setelah berusaha. Jadi ayat yang digunakan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi kutipannya bertawakal kepada Allah setelah berdoa dengan hati yang penuh keyakinan. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu. Oke, yang selanjutnya kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Kelompok 3 posternya tentang tawakal dalam kesabaran. Jadi gambar posternya seorang anak yang duduk dengan tenang, dengan wajah yang penuh harapan di tengah ujian yang sedang dijalani, ujian yang sulit. Dalam yang gambarnya ini anak yang sedang ujian sekolah ya. Nah, ayat yang digunakan yaitu dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah yang digunakan yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Kutipannya yaitu tawakal dan sabar dalam menjalankan dan menghadapi ujian hidup. Oke, bagus sekali. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan tugas proyeknya.
sudah bagus-bagus semuanya ya. Kreasinya sangat cantik, sangat menarik, dan penyampaiannya juga sudah sangat baik. Alhamdulillah ya. Pesan Ibu, semoga pengalaman yang kita lakukan tadi dalam membuat poster, 4 poster yang adik-adik sudah buat tadi, masing-masing kelompok tadi, bisa menjadi langkah awal kita untuk lebih mengetahui apa itu tawakal. Bahwa tawakal bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi juga melibatkan usaha dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan agama. Jadi Ibu harap pengalaman yang sudah adik-adik dapatkan tadi dalam membuat poster konsepnya tawakal, adik-adik bisa menjadikan ini langkah awalnya adik-adik menyadari bahwa tawakal itu harus melibatkan usaha dan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan agama. Jadi tawakal bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, tetapi harus melibatkan usaha dan perbuatan dari masing-masing diri kita ya. Ya, oke. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, Ibu minta agar kita bisa berdoa dulu ya, agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah atas ilmu yang sudah kita pelajari. Tadi Ibu minta untuk adik Ulfaidah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Doa sesudah belajar. Ya, oke. Silakan dipimpin doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah. Oke. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa untuk tetap bertawakal. Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Marsita. Praktek pengajaran Anda sudah Anda lakukan, dan selanjutnya Anda paparkan hasil modul project P5 PPR Anda terkait dengan penyusunan profil, tujuan, aktivitas, dan asesmennya. Disilakan. Spasi 2 kali. Spasi 2 kali. Ya. Spasi 2 kali. Di bawah sekali, di bawah. Ya, di sebelah. Atas. Oke, yang pertama. Di bawah. Silakan. Ya Pak. Yang pertama, jadi proyek yang saya buat ini yaitu proyek hidup berkelanjutan. Saya membuat kaligrafi, Asmaul Husna kaligrafi yang menggunakan mendaur ulang sampah, yang sampah ini terdiri dari daun kering, kemudian cangkang telur, dan sedotan. Jadi peserta didik akan melakukan produk kaligrafi Asmaul Husna dari 3 sampah ini, dari cangkang telur, kemudian daun kering, dan sedotan. Jadi langkah-langkah yang pertama mengenalkan tentang
mengenalkan kepada peserta didik jenis bekas yang akan dimanfaatkan, kemudian menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Di bahan-bahan ada kardus, ada daun kering, cangkang telur, dan sedotan. Kemudian akan membuat langkah-langkah kaligrafi dari bahan-bahan bekas tersebut, di mana proses pembuatan kerajinannya yang pertama menggunakan bahan-bahan tersebut dan mengamati manfaat-manfaat dalam pembuatannya. Peserta didik mengamati pemanfaatan bahan-bahan dalam pembuatan kerajinan. Yang pertama, mereka memegang dan merasakan bahan-bahan yang akan digunakan ini. Kemudian diberi pertanyaan apakah bahan-bahan ini dapat digunakan dalam pembuatan kaligrafi. Kemudian bahan-bahan yang apa saja yang akan digunakan dalam kaligrafi ini. Kemudian membagi peserta didik dalam 4 kelompok sesuai dengan nama-nama Asmaul Husna, yang itu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Samad. Jadi masing-masing peserta di kelompok ini diberi Asmaul Husna dan diberi menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai kaligrafi, bahan-bahan yang akan dibuat kaligrafinya. Jadi kaligrafinya ini dalam bentuk mozaik. Jadi bahan-bahan ini diisi di dalam kaligrafi ini, dibentuk dalam bentuk mozaik. Membuat langkah-langkah dalam pembuatan mozaik. Yang pertama, membuat sketsa kaligrafi di atas kertas manila, kemudian menggunakan digunting ini sketsa kaligrafi, kemudian memotong kardus menjadi 2 bagian, dan kemudian kardus ini akan dibuat bingkai dan memotong bagian kardus untuk tempat kaligrafinya, dan masing-masing kardus ini disesuaikan dengan ukuran sketsanya dan membuat penggaris atau potongan-potongan yang rapi agar bagian-bagian ini bisa terlihat menarik. Kemudian memastikan bahwa kardus ini tidak sobek. Jadi pemotongannya menggunakan cutter dan memastikan agar kardus ini tidak sobek. Kemudian membuat potongan-potongan kecil untuk memperindah tampilan dengan kesan yang rapi, dan menempelkan hasil potongan-potongan ini, daun kering sama cangkang telur, kemudian sedotan dipotong kecil-kecil, dan kemudian potongan kecil kecil dari 3 bahan ini ditempelkan di sketsa kaligrafi yang sudah disiapkan. Dan masing-masing peserta didik akan mempresentasikan hasil karya yang mereka buat. Jadi kalau kelompok 1 membuat kaligrafi Al-Ghaffar dipaparkan, kemudian Al-Afu dipaparkan, Al-Wahid dan Al-Samad seperti itu dipaparkan hasil dari masing-masing kaligrafinya. Dibuat dalam bentuk untuk Al-Ghaffar dibuat dari alatnya dari apa, bahannya dari apa,
Kemudian untuk Al-Wahid dan As-Somad juga seperti itu. Jadi masing-masing kelompok memaparkan alat-alat yang digunakan, kemudian kaligrafinya, Asmaul Husnanya apa, seperti itu. Baik, selanjutnya Anda paparkan PTK Anda, proposal PTK Anda terkait dengan tema yang Anda kaji, kajian teori yang terdahulu apa saja yang Anda cantumkan, metode penelitian dan instrumen yang sesuai dengan prinsip PTK. Jadi PTK-nya saya berjudul tentang penerapan model pembelajaran problem based learning dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi berdoa kepada Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 4 atau fasi B. Kemudian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Jadi saya menggunakan model pembelajaran problem based learning ini agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya dalam materi berdoa, yang dimana harapan saya dengan melakukan pendekatan problem based learning itu based learning ini atau model kontekstual yang berbasis masalah nyata, peserta didik akan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di fase B atau di kelas 4. Mengapa saya menggunakan pembelajaran problem based learning? Karena mungkin mungkin hasil pembelajaran adik-adik atau peserta didik yang ada di kelas 4 khususnya dalam materi pembelajaran materi berdoa masih rendah, karena mungkin pembelajarannya masih model ceramah yang mungkin menurut adik-adik atau peserta didik tidak menarik atau hanya monoton. Jadi seperti itu. Jadi di PTK di bab 1 ini ada terdiri dari pendahuluan, kemudian batasan masalah dan rumusan masalah. Kemudian untuk rumusan masalah ini itu apakah penerapan problem basic learning atau PBL ini apakah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi berdoa. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada masalah yaitu tentang belajar peserta didik. Jadi fokus masalahnya yaitu tentang hasil belajar peserta didik dalam penerapan program basic learning. Jadi ada kemudian untuk tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran problem basic learning terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi berdoa kepada Allah. Kemudian manfaatnya ada terdiri dari manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini menambah wawasan dan kontribusi dalam mengembangkan teori pembelajaran. Ada kemudian manfaat yang selanjutnya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan model problem basic learning, dan kemudian ada manfaat praktisnya. Yang pertama, bagi guru memberikan alternatif model pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan dalam mengajarkan materi
sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian manfaat bagi peserta didik, meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam menghafal serta mengaplikasikan doa-doa dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan problem based learning. Bagi sekolah, menyediakan pendekatan baru dalam pembelajaran yang dapat memperkaya metode pengajaran di sekolah dan meningkatkan hasil belajar keseluruhan. Jadi manfaatnya bagi sekolah, biasa guru itu menggunakan model pembelajaran yang menonton seperti ceramah. Jadi dengan adanya problem basic learning ini ada penambahan model atau metode pengajaran di lingkungan sekolah yang akan meningkatkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Adapun bab 2-nya, kerangka teori yang terdiri dari metode problem basic learning yang membahas tentang pengertian problem basic learning, yang dimana model pembelajaran problem basic learning ini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Yang dimana pembelajaran berbasis masalah ini pembelajaran yang menekankan pada masalah yang secara ilmiah, yang dimana dengan adanya stimulus bermasalah yang relevan dengan materi pembelajaran, kemampuan peserta didik untuk menganalisis permasalahan berdasarkan teori yang tepat akan dapat menghasilkan pengetahuan baru serta inovatif dalam mengatasi berbagai masalah terkait dengan materi yang dipelajari. Jadi dalam proses pembelajaran basic learning ini sebelum melakukan pembelajaran, peserta didik itu diberi masalah dan masalah yang relevan. Kemudian yang selanjutnya di kerangka teori ini ada ada karakteristik problem basic learning. Jadi karakter problem basic learning ini karakter yang utama dalam problem basic learning yaitu model yang berbasis masalah adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan pendekatan berpikir ilmiah. Jadi proses pembelajarannya ini mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalah melalui cara berpikir yang logis. Kemudian di tujuan problem basic learning di kerangka selanjutnya, kerangka teori yang selanjutnya ada tujuan problem basic learning. Jadi tujuan problem basic learning ini yaitu tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan memotivasi peserta didik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan serta mengembangkan peserta didik untuk berpikir kritis dan kemampuan dalam memecahkan masalah, dan peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri serta memperoleh keterampilan hidup yang lebih luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka teori yang selanjutnya ada langkah-langkah problem basic learning. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat yang diperlukan. Kemudian mengajukan fenomena, demonstrasi atau cerita yang dapat memunculkan masalah. Kemudian guru mendefinisikan atau mengkoordinir tugas-tugas yang terkait dengan masalah yang akan dikerjakan atau seperti menetapkan topik. Kemudian
kerangka yang selanjutnya, kerangka teori hasil belajar, ada pengertian hasil belajar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, yang dimana faktor-faktor mempengaruhi hasil belajar ini, yang pertama ada faktor internal atau faktor yang ada dalam diri peserta didik. Kemudian faktor eksternal atau faktor yang berada dari luar peserta didik. Ya, contohnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini yang seperti mencakup lingkungan sekolah, seperti guru, teman sekelas, dan lingkungan sosial yang lebih luas lagi, seperti masyarakat. Kemudian lingkungan non sosial dan faktor-faktor pembelajaran faktor-faktor pendekatan belajar. Kemudian yang selanjutnya komponen indikasi hasil belajar. Kemudian di kerangka yang selanjutnya ada evaluasi belajar dan ada berdoa, kemudian pengertian berdoa, manfaat berdoa, kemudian doa sebagai bagian dari pembelajaran pendidikan agama Islam, kemudian penerapan PPL dalam materi berdoa, kemudian manfaat dalam pembelajaran berdoa. Kemudian bab 3 yang terdiri dari metode dan prosedur penelitian. Jadi jenis penelitian ini berfokus pada penerapan model kualitatif yang berfokus pada penerapan metode problem based learning, yang dimana dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun metodenya melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan analisis dokumen. Jadi untuk penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Yang pertama siklus 1 dan siklus 2, di mana masing-masing siklus ini ada terdiri 4 tahapan utama. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Kemudian untuk variabel populasi dan sampelnya menggunakan populasinya seluruh peserta didik yang ada di kelas 4. Kemudian sampelnya tetap sama kalau di peserta didik di kelas 4. Untuk variabel X-nya itu metode problem based learning yang diterapkan dalam pembelajaran khususnya materi berdoa kepada Allah. Untuk variabel dependennya atau Y-nya hasil belajar peserta didik terkait materi berdoa kepada Allah. Adapun jenis sumber dan teknik pengumpulan data, yang pertama jenis datanya, yaitu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif terkait hasil tes belajar yang diberikan kepada peserta didik. Sementara kemudian untuk data kualitatifnya berfokus pada masalah pengamatan terhadap aktivitas peserta didik selama pembelajaran. Adapun sumber datanya dalam penelitian, sumber data utama dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4, kemudian serta guru pendidikan agama Islam sendiri, dan materi yang tentang berdoa kepada Allah. Adapun datanya juga dapat diperoleh dari catatan lapangan yang dihasilkan untuk sebagai fungsi
pengamatan dalam proses pembelajaran. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama model observasi, kemudian metode dokumentasi, dan yang selanjutnya untuk analisis penelitiannya. Jadi untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui tes dan observasi. Jadi tesnya ini ada pre-test dan post-test. Ada tes tertulis yang dinyatakan dalam bentuk soal pilihan ganda, yang alternatif jawabannya ada A, B, C, dan D dengan skor yang bernilai 1 dan yang salah bernilai 0. Kemudian ada tes dalam bentuk esai yang untuk jawab alternatifnya ada yang sangat baik diberi bobot 5, sangat baik bobotnya 5, baik bobotnya 4, cukup baik bobotnya 3, kurang baik bobotnya 2, dan tidak baik itu bobotnya 1. Sudah, Pak. Oke, baik, Saudara Marsita, untuk ujian komprehensif Anda saya nyatakan selesai, dan akhirnya kamu bisa membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera nanti siapa ya?